Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di analisa pagi hari ini. Masih di analisa pagi di 22 September 2023 bertepatan dengan hari Jumat ya. Bertepatan di akhir pekan. Pagi ini kita nanti akan melihat secara umum dengan time frame besar, mengingat segera terjadi pergantian candle di satu pekan sekali ya. Seperti biasa, sebelum kita petakan untuk satu hari ke depan, kita akan mencoba untuk mereview yang sudah kita lakukan satu hari kemarin. Adakah peluang yang bisa kita dapatkan, adakah pembelajaran yang bisa kita ambil, sehingga kualitas trading kita ke depan menjadi lebih baik ya, karena selalu banyak belajar dari pengalaman dan sejarah yang sudah kita lakukan. Dari pertama kita memprioritaskan ya, pergerakan ini akan terkoreksi dulu ke atas ya. Perhatikan ketika dia turun, kemudian kita tandai dengan lingkaran ini. Di area ini berpeluang akan terkoreksi, setelah itu akan kembali memantul ya. Tentunya yang menjadikan memantul ada beberapa pertimbangan, yakni di area pentingnya, berada di area resisten, berada di area supportnya, berada di area retracement dan sebagainya ya. Dalam hal ini kita menandai dengan area ini adalah dimana di situ ada level psikologis. Kemudian kita lihat jika dia turun bergerak tidak mampu menembus, maka dia akan kembali ke atas, akan memantul ya. Sebaliknya ketika berbalik naik, maka kita uji di area target ini ya, di level 1936 ya. Ketika tidak mampu, dia kembali akan bergerak turun. Perhatikan ketika dia turun mendekati lingkaran, kemudian terkoreksi naik lagi, tidak sampai menyentuh di atas, bahkan posisi buy di 1931 pun tidak tersentuh, kemudian balik. Dari sini sudah mulai ada rejeksi, kekuatan bullish sudah mulai berkurang, sudah mulai menipis dan kemudian berbalik arah menjadi merah. Perhatikan merah mulai berjajar dari momentum yang kecil kemudian berubah menjadi momentum yang besar sampai mendekati lingkaran ya. Belum menembus di sana, masih terkoreksi, setelah itu baru menembus ya. Setelah menembus lingkaran ini, kemudian posisi sell yang kita tempatkan di 1921 tersentuh. Sekali lagi ketika menembus ada peluang, ada potensi dia akan bergerak lagi ke bawah. Sampai di mana kita uji di area target ini, kita uji di area level di sini. Sekali lagi, setiap target ini menjadi area uji. Ketika dia mampu, maka dia akan bergerak terus. Ketika tidak mampu, dia bisa berbalik atau akan memantul. Nah, kenyataannya walaupun ada news yang cukup signifikan kemarin, dia hanya bergerak kecil, hanya menyentuh di targetnya 1955, setelah itu kembali bergerak naik. Sudah kita ingatkan berulang kali, jangan melawan arah ketika tidak ada petunjuk, ketika tidak ada trigger dan konfirmasi. Namun ketika ada penolakan, kemudian ada loss momentum di sana, maka ini bisa menjadi petunjuk akan adanya titik yang paling rendahnya, sehingga hanya berada di target ini kemudian kembali naik. Dengan demikian satu posisi kita bisa mendapatkan peluang keuntungannya ya sekitar 500, hampir 600 ya. Meskipun hanya satu kali, tapi kalau memenuhi target harian tentu itu sudah lebih dari cukup daripada berkali-kali, tetapi pada akhirnya habis dengan satu kesalahan. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk memetakan satu hari ke depan ini kira-kira seperti apa. Terlebih kita akan lihat di time frame besar. Hari ini akan terjadi pergantian candle di time frame weekly ya. Dari weekly kita lihat bagaimana histori sebelumnya ya. Satu pekan kemarin
Satu pekan kemarin didominasi oleh hijau dengan rejeksi di bawah, posisi di tengah, tidak ada yang dominan, tidak ada signifikan di sana ya, sehingga di time frame weekly ini masih ya tidak ada petunjuk yang signifikan. Sekalipun kalau kita lihat trennya masih naik, tetapi ini berada di tengah. Diingat pergerakan satu pekan hanya sepanjang ini, dan ini sudah terpenuhi untuk pergerakan satu pekan ya. Mungkin hanya bergerak naik turun di kisaran di antara ini ya, 1947 kemudian maksimum di 1900. Kita lanjut ke daily ya. Di daily adakah yang bisa kita dapatkan di sana? Di daily masih berada di tengah, tidak ada petunjuk signifikan di sana. Kita masuk di H4. Di H4 kita lihat pergerakannya ini berada di area retracement dan sudah mulai memantul, maka ada peluang, ada potensi akan kembali bergerak naik ya. Oke, kita coba buat garisnya ya. Mengingat ini sudah tinggi, maka kita ambil yang maksimumnya, kemudian pergerakan dilanjutkan dengan berbalik ke bawah. Nah, sekarang giliran untuk bergerak naik. Kita perkirakan dan kita uji nanti di retracement yang dekatnya. Kita tandai di sana untuk menguji ya posisi naiknya. Ya, ini akan menguji posisi naiknya. Jika nanti lebih, maka dia akan cenderung bergerak naik ya. Prioritas ini akan bergerak naik dulu hingga mendekati area di sini. Kemudian setelah itu kita uji ya. Logisnya dia akan bergerak turun lagi nanti seperti ini. Kemudian jangan lupa ketika bergerak turun pun nanti akan terkoreksi, akan kembali terkoreksi naik. Nah, ini simulasi yang pertama. Yang kedua, dia break di atas, maka dia akan kembali naik. Ya, kita uji nanti apakah mampu menembus di levelnya di sini atau tidak, kita akan lihat nanti. Kemudian kalau dia lewat, dia akan terkoreksi kembali, setelah itu akan kembali bergerak naik. Setelah itu akan kembali bergerak naik. Nah, dari simulasi ini baru kita menempatkan posisi kita ya. Kita bisa menunggu candle-candle itu terbentuk, kemudian trigger itu juga nanti muncul, baru kita entry juga boleh. Kita menempatkan di awal juga bisa saja ya. Misalkan kita tempatkan posisi buy di situ ya. Misalkan kita menempatkan posisi buy di 1926 ya. Poin 74 misalnya. Nah, sekali lagi teman-teman bisa menempatkan posisi sesuai dengan stylenya ya. Dimana saja boleh. Yang penting sesuai dengan aturan mainnya. Mungkin kita menunggu ini memantul kemudian mulai terkoreksi turun atau mulai ditolak, kemudian kita masuk posisi sell misalkan setelah dia mulai memantul di sini, boleh saja. Atau kita mengambil posisi buy setelah dia break di sini, boleh saja. Ya, semuanya mengambil di mana saja asalkan punya rencana sendiri, punya aturan main sendiri, sah-sah saja. Ya, tidak ada yang salah kita mengambil dimanapun. Mau mengambil di atas sendiri, mau di bawah sendiri, tidak masalah. Sekali lagi mindset kita benahi di sana, bahwa ketika aturan main kita sudah jalankan, ketika kita entry salah atau benar, sesuai atau tidak sesuai, tidak usah disesali di sana. Sesuai dengan arah analisa, maka kita ya banyak bersyukur. Tidak sesuai, kita siapkan antisipasinya, kita siapkan batasan resikonya, kita siapkan recovery-nya. Jadi buat trading itu betul-betul dua-duanya punya peluang. Jangan berpikir hanya ketika kita entry marketnya harus sesuai dengan arah entry kita ya. Tentu ini bukan
pasarnya nenek moyang kita sehingga sulit untuk mencapai seperti itu. Kalau ada mindsetnya seperti itu, ya kalau tidak mau dibenahi, ya tunggu saja kehancuran kita semua, kehancuran dari modal kita, ya, karena kita tidak ada pernah tahu kemana arah yang pastinya, dan pasar itu tidak bisa satu orang yang mengendalikan, apalagi kita hanya modal berapa, ya. Baik, kita lanjut. Kita akan tempatkan targetnya di 1933 ya, kira-kira di 19, agak turunkan sedikit ya, biar ada potensi yang lebih besar di sana. Oke, cukup sekitar 600 ya, naik dikit. Ini kita targetkan di 1933.17 ya. Diingat, setiap target menjadi area uji ya. Di area uji itu nanti kita uji apakah dia mampu menembus atau sebaliknya, sehingga lebih berhati-hati ketika berada di area target ini. Selanjutnya, ketika dia mampu menembus, maka dia akan berpeluang bergerak naik lagi. Kita akan uji lagi di target berikutnya ya, sekitar 700, cukup banyak ya, berada di 1939. Target berikutnya berada di 1939. Kemudian maksimum kita akan batasi berada di 1946. Ini batas maksimumnya untuk area jenuh hari ini. Di 1946 ya, 1946. Di area ini kita lebih berhati-hati di dalam menempatkan posisi buy kita, karena harga tinggi berpeluang akan kembali turun ya, akan kembali jatuh lagi. Satu arah kita sudah menempatkan simulasinya, kemudian di arah yang berlawanan kita akan menempatkan. Jika di area ini tidak mampu menembus, sekali lagi kita bisa menempatkan posisi sell di sini, atau kita bisa menempatkan sell di bawah level psikologisnya dengan jarak sekitar 1000. Terlalu jauh, kita ambil yang lebih dekat saja. Untuk apa? Untuk mendapatkan peluang yang lebih besar tentunya ya. Kita tempatkan posisi sell di 1917. 1917.90 ya. Dimana kita menempatkan targetnya ya, kita ambil yang cukup realistis yang bisa kita dapatkan dengan baik, yakni di kisaran 1910 cukup ini ya. Oke, targetnya yang terdekat di 1911. 1911.13 ya. Ini target yang terdekat. Sekali lagi, area target bisa menjadi area uji ya. Target ini bisa menjadi area uji, sehingga ketika nanti mendekati di sini, kita lihat apakah ada tanda-tanda reversal atau bahkan akan cenderung momentumnya lebih kuat lagi. Nanti kita lihat. Selanjutnya untuk target berikutnya kita tempatkan di 1904 ya, 1904. Target yang kedua kita tempatkan di 1904.28. Oke, sekali lagi ini juga bisa menjadi area uji, bahkan bisa jadi ini adalah area jenuhnya nantinya. Kita coba untuk melihat dari sisi kemampuan ya. Dari sisi kemampuan, satu hari kemarin hanya berkisar 3000 sekian ya. Dari histori yang ada,
kita mendapatkan harga ini adalah yang cukup realistis dan masuk akal ya, masih cenderung masuk akal. Kita lihat dari histori yang ada, ini sudah lebih dari cukup ya, standar untuk beberapa hari terakhir. Maka kita tempatkan untuk hari ini pun di kondisi yang sama. Area jenuh di atas kita perkirakan di 1946 dan area jenuh di bawah kita akan perkirakan, oke, kita akan turunkan di time frame H1 dulu biar lebih gampang melihatnya. Untuk yang di atas kita perkirakan ya tidak usah terlalu jauh di 1946. Kemudian yang di bawah ini masih cukup space di sana. Kita lihat maksimum kita kita perkirakan di sini ya, maksimumnya untuk range harian maksimum kita 18, ini cukup berat ya, kita uji di 1900 saja nanti ya. Kita akan uji di 1900 untuk area jenuhnya ya. Kita akan uji di area maksimum di 1900. Di bawah 1900 bisa saja, cuma agak berat untuk kondisi-kondisi seperti ini ya. Tapi kita lihat nanti apakah dari historinya, dari struktur yang ada yang terbentuk untuk satu hari ini mengindikasikan seller lebih kuat, atau sebaliknya. Ketika seller betul-betul lebih kuat, kita akan lihat nanti dari sejarah yang terbentuknya, dari histori candle yang terbentuk, maka nanti kita bisa melihat tekanan demi tekanan, penolakan demi penolakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk hari ini dan bisa maksimum profit kita, bisa meminimalkan tingkat kerugian kita, menjaga psikologi trading kita, dan mempertahankan sistem trading yang kita buat. Terima kasih, selamat pagi, sampai ketemu di lain waktu di minggu depan, dan selamat berakhir pekan pada pekan ini. Mudah-mudahan sekeluarga juga bisa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.